Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yudi Salam dengan 3 digit yang terakhir 052 dari TRO angkatan 2024. Oke, di sini saya akan membawakan materi yaitu interrupt eksternal dan internal dan eksternal menggunakan STM32 dan SP32. Apa itu interrupt? Ya, interrupt merupakan memahami konsep dasar interupsi pada mikrokontroler. Interupsi adalah mekanisme penting yang digunakan untuk menangani kejadian secara asinkron, memungkinkan mikrokontroler untuk merespon kondisi tertentu tanpa harus memeriksa secara terus-menerus. Jenis interrupt yaitu yang digunakan di sini adalah interrupt internal pada mikrokontroler. Interrupt internal adalah sinyal yang dihasilkan dari komponen dalam mikrokontroler seperti timer dan ADC yang digunakan untuk menangani peristiwa secara efisien. Interrupt eksternal pada mikrokontroler. Interrupt eksternal berasal dari sinyal di luar mikrokontroler seperti pin input dari sensor atau perangkat lain yang memicu respon dalam sistem embedded. Nah, nanti di sini kita menggunakan untuk eksternal ini kita menggunakan push button untuk eksternalnya, interrupt eksternalnya seperti itu. Mikrokontroler STM32. STM32 adalah mikrokontroler berbasis arsitektur ARM Cortex yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi sistem embedded karena menawarkan performa tinggi, efisiensi daya, dan fitur periferal yang lengkap. Mikrokontroler ini dikembangkan oleh STM Microelectronics dan tersedia dalam berbagai seri yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi, mulai dari proyek sederhana hingga sistem yang lebih kompleks. STM32 dilengkapi dengan berbagai fitur seperti GPIO, ADC, DAC, timer, PWM, SPI, I2C, UART, serta kemampuan pengolahan data yang cepat, sehingga sangat cocok digunakan dalam bidang otomasi industri, robotika, sistem kontrol, perangkat medis, dan perangkat elektronik pintar. Selain itu, STM32 juga didukung oleh berbagai tools pengembangan seperti STM32 Cube, IDE, dan hal library yang memudahkan proses pemrograman dan konfigurasi perangkat, sehingga banyak digunakan oleh mahasiswa, peneliti, maupun pengembang profesional dalam merancang sistem embedded. Nah, di sini sebenarnya kita menggunakan dua mikrokontroler yaitu STM32 dan SP32. Nah, nanti di STM32 ini akan dicoba interrupt internal dan eksternal. Lalu di SP32 juga nanti akan dicoba interrupt internal dan eksternal. Seperti itu. Nah, mikrokontroler SP32. SP32 adalah mikrokontroler canggih yang dirancang untuk berbagai aplikasi sistem embedded modern, khususnya pada bidang Internet of Things atau IoT. Perangkat ini memiliki keunggulan utama berupa konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang sudah terintegrasi dalam satu chip sehingga memungkinkan perangkat terhubung ke internet atau berkomunikasi dengan perangkat lain secara nirkabel tanpa modul tambahan. Selain itu, SP32 juga dilengkapi dengan prosesor yang cukup cepat, konsumsi daya yang efisien, serta berbagai fitur periferal seperti GPIO, ADC, DAC, PWM, SPI, I2C, dan UART. Sebenarnya mirip-mirip ya dengan STM32 yang mendukung banyak kebutuhan pengembangan elektronik. Dengan kemampuan tersebut, SP32 banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti smart home, sistem monitoring jarak jauh, otomasi industri, robotika, hingga berbagai proyek IoT lainnya karena fleksibel, mudah diprogram, dan memiliki fitur yang lengkap.
Nah, apa itu interrupt internal? Interrupt internal adalah mekanisme penting dalam mikrokontroler yang memungkinkan sistem tanpa merespon kejadian tanpa gangguan utama. Memungkinkan sistem untuk merespon kejadian tanpa gangguan utama. Beberapa modul yang mendukung interrupt internal termasuk timer, watchdog, dan ADC. Interrupt ini membantu dalam pengelolaan waktu dan pengambilan keputusan secara efisien, meningkatkan performa sistem embedded secara keseluruhan. Dengan memahami cara kerjanya, pengguna dapat menciptakan aplikasi yang lebih responsif dan efisien. Pada mikrokontroler STM32 dan SP32, konfigurasi interrupt internal dapat dilakukan dengan mengakses register yang relevan dan mengatur parameter yang diperlukan. Nah, proses ini mencakup pemilihan jenis interrupt, pengaturan prioritas, dan pemilihan sumber interrupt. Dengan pendekatan yang tepat, pengguna dapat memanfaatkan kemampuan interrupt untuk meningkatkan fungsionalitas proyek embedded mereka, termasuk pengendalian perangkat keras dan pengolahan sinyal. Interrupt eksternal. Interrupt eksternal pada mikrokontroler menggunakan pin GPIO sangat krusial untuk menangani kejadian luar secara langsung. Pin ini dapat diprogram untuk mendeteksi sinyal dari sensor atau tombol ketika pin tertrigger. Mikrokontroler segera menjalankan fungsi yang telah ditentukan sebelumnya, memberikan respon cepat terhadap peristiwa yang terjadi. Ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan sistem embedded secara signifikan. Ada beberapa cara untuk mengonfigurasi interrupt eksternal, termasuk pengaturan trigger seperti passing edge dan falling edge. Passing edge terjadi saat sinyal berubah dari low ke high, sedangkan falling edge sebaliknya, dari high ke low. Manfaat kedua, jenis trigger ini memungkinkan sistem untuk bereaksi dalam berbagai situasi. Penggunaan pin GPIO sebagai sumber interrupt eksternal juga memberikan fleksibilitas dalam desain sistem embedded. Nah, di sini lebih menggunakan pin ya. Nah, perbandingan interrupt sumber internal. Interrupt internal berasal dari dalam mikrokontroler seperti timer dan ADC, memberikan respon cepat untuk kejadian penting. Nah, jadi kalau internal itu ya sudah disebut internal, jadi dari dalam, bukan dari luar lagi gitu. Eksternal, interrupt eksternal terjadi dari sinyal luar seperti pin input atau sensor, memungkinkan interaksi dengan dunia luar. Nah, jadi kalau interrupt luar eksternal itu lebih ke yang nyangkut ke sensor, terus nanti yang dipakai itu push button, OLED, nah, seperti itu. Contoh penggunaan interrupt. Nah, ada beberapa contoh. Timer interrupt ini for precise timing control in application, ini untuk timer. ADC enables automatic sensor readings and data processing. Terus external interrupt ini ada respond to user input for interactive application. Jadi untuk disambungkan ke Arduino atau gimana. Combine application demonstrate integration of multiple interrupt types effectively. Itu untuk kombinasi aplikasi juga bisa. Oke, sebelum kesimpulan kita ke video dulu. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang sini kita akan melihat video dari STM32 eksternal, ini interrupt eksternal. Di sini ada VS Code. Nah, di sini sebenarnya ini sempat ini udah mau membaca, ini udah sesuai dengan PC13-nya. Di sini on, ini off. Di sini juga sudah akurat lah seharusnya. Ini. Oke, lanjut ke di sini ini adalah video yang variasi ya.
atau improve. Jadi kita menambahkan sensor DHT22, lalu kita nyambungkan ke ESP. Nah, di sini yaitu jika temperatur lebih dari 30 derajat lampunya akan mati. Itu. Nah, ini sudah jika sensornya kurang dari 30 derajat lampunya akan mati. Itu. Ini di sini. Di sini sudah sesuai ya, sudah berhasil. Lanjut. Ini juga sama videonya menggunakan DHT22. Ini di saat temperaturnya turun atau kurang dari 30 derajat, maka lampunya akan mati. Ini jika di atas 30 derajat lampunya akan menyala. Gitu. Lalu ini adalah untuk eksternal ya. Nah, di sini sempat error karena yang redup malah OLED-nya. Itu. Lanjut ke video selanjutnya. Ini eksternal. Ini STM32. Ini terminalnya dari VS Code. Nah, ini internal. STM32 internal. Ini kita lihat. Ya, ini STM32 internal. Lanjut. Ini yang sama seperti tadi. VS Code. Ya apa? DHT22 menggunakan sensor. Ini ESP. Yang ini. Nah, ini untuk intinya lumayan lama ya, karena data yang menggunakan timer untuk codingannya. OLED juga codingan OLED. Ini lumayan lama karena memang susah. Nah, ini untuk internal interruptnya ya. Jadi setiap 1 detik itu on dan detik selanjutnya itu off. Seperti ini. Ini untuk interrupt internal ESP kedua itu. Oke. Nah, mungkin kembali ke materi atau PPT ya. Kesimpulannya, interrupt merupakan mekanisme pada microcontroller yang berfungsi untuk menghentikan sementara proses utama agar sistem dapat merespon suatu kejadian tertentu dengan cepat. Nah, interrupt terbagi jadi 2 jenis utama, yaitu interrupt internal yang berasal dari proses di dalam sistem seperti timer tadi, seperti interrupt internalnya ESP yang 1 detik mati, 1 detik hidup, atau overflow. Serta interrupt eksternal yang berasal dari sinyal luar seperti penekanan tombol atau perubahan sinyal pada pin. Nah, tadi kita menggunakan sama ya, untuk STM dan SP itu menggunakan push button. Lalu untuk variasinya kita menggunakan sensor DHT22
yang jika suhunya kurang dari 30 derajat itu nanti lampunya akan mati, dan jika di atas 30 derajat lampunya akan hidup. Seperti itu. Dalam praktiknya, operasi interrupt pada microcontroller seperti STM32 dan SP32 dilakukan melalui pengaturan pin, batas interrupt, serta fungsi handler yang akan dijalankan saat interrupt terjadi. Penerapan interrupt sangat penting dalam berbagai aplikasi praktis, misalnya untuk membaca input tombol secara responsif, mengatur timer, maupun menangani kejadian real time tanpa harus terus-menerus melakukan pengecekan pada program utama. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.